Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Nah, hari ini Bincang Bersama Tokoh sudah kehadiran salah satu penulis yang menulis karya-karya puisi dalam sebuah buku dengan judul Homili. Dan beliau juga merupakan salah satu anggota komunitas Akar Pohon, komunitas yang telah banyak memunculkan karya-karya tulis yang tentunya luar biasa istimewa dari para penulis yang berbakat. Dan di sini sudah hadir bersama saya Bang Roni Fernandes. Halo Mas, apa kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Bang, kalau misalnya kita lihat dari segi judul tentang homili nih Bang, dan latar belakang Bang Roni sebagai seorang jurnalis, yang biasanya kan jurnalis ini menulis berita seperti itu. Apa sih sebenarnya awal mulanya Bang Roni memilih untuk berkecimpung di dunia karya tulis puisi? Sebelum nanti kita bahas tentang bukunya Bang Roni. Ya, terima kasih. Sekitar tahun 2013-2014 itu saya aktif di pers mahasiswa di media Undram. Itu beberapa teman sudah lebih dulu belajar di Kiki Sulistyo di komunitas Akar Pohon. Mereka dimuat tulisannya di beberapa koran lokal seperti Bali Post dan sebagainya, puisinya. Saya akhirnya kayak terpancing gitu, tergugah untuk ingin mencoba nulis puisi juga. Tapi memang sejak SMA itu sudah membaca puisi, sudah membaca majalah Horizon. Jadi memang ada minat terhadap sastra, terhadap puisi. Kemudian ketika masuk di pers mahasiswa di media Undram itu ada teman yang lebih dulu, akhirnya saya terpancing untuk menulis puisi gitu. Baik, jadi awalnya memang ketika kuliah justru ya Mas ya. Oke, lalu Bang Roni, kenapa pada akhirnya memilih judul buku pertama ya, berarti perdana penulis buku puisi dengan judul Homili. Padahal kalau misalnya kita baca lagi nih bukunya, ternyata judulnya itu sebenarnya bukan hanya sekedar homili aja, tapi homili sang tunanetra. Kenapa dalam pemilihan judul untuk buku, homili aja nih yang diambil? Mungkin ada alasan-alasan tertentu nih Bang Roni. Iya. Ini keputusan memilih judul ini hasil diskusi bersama editor Homili, yaitu Mas Kiki Sulistyo dari komunitas Akar Pohon juga. Dia menawarkan Homili sebagai sebuah judul buku puisi ini. Saya kemudian melihat dan cukup menarik gitu. Cukup jarang juga menggunakan bahasa-bahasa seperti ini sebagai judul puisi. Akhirnya saya mengiyakan karena secara diksi juga menarik gitu. Baik, dan memang ternyata ini setelah berdiskusi dengan Bang Kiki, ketua komunitas Akar Pohon ya Bang ya. Baik, nah Bang, ada nggak sih kesulitan di awal mula berkecimpung di dunia karya tulis ini antara perbedaannya nih antara menulis berita dengan menulis puisi? Apakah punya kesusahan-kesusahan sendiri dalam menulis dua jenis teks ini? Apa yang paling Abang sukai dari menulis berita dan menulis puisi, tentunya yang tertuang dalam homili ini? Perbedaan yang mencolok yang paling utama kan di jurnalistik dengan puisi itu, puisi penuh dengan metafora, penuh dengan majas-majas gitu, dan maknanya itu maknanya itu mendalam. Sedangkan kalau kebalikannya, kalau berita atau jurnalistik itu melaporkan peristiwa dengan kalimat-kalimat lugas yang sekali dibaca mudah dipahami oleh orang gitu. Tentu saja ini dua hal yang berbeda, berdiri di dua kaki ini. Tapi sebenarnya saling menguatkan. Ketika kita menulis berita, tentu saja selain kalimat yang lugas, harus juga dengan kalimat yang enak dibaca. Puisi membantu itu, saya pribadi menulis kalimat yang enak dibaca, karena pemilihan kata-kata dan pemilihan diksi di puisi itu kita terbiasa untuk memilih kata yang tepat. Dan untuk puisi sendiri, jurnalistik itu mengajarkan kita untuk melihat peristiwa lebih luas, lebih lengkap. Jadi bisa menjadi amunisi untuk menulis puisi juga. Baik, jadi sebenarnya ini punya kesinambungan antara teks berita yang biasa ditulis seorang jurnalis seperti Bang Roni dan juga puisi-puisi yang tertuang dalam homili ini. Kalau sejak
pertama menulis ini kan tadi pada saat kuliah. Iya. Nah, kalau misalnya homili ini ditulisnya ini apakah sudah sejak lama, kemudian pada tahun tertentu ini jadikan satu buku yang siap cetak, atau memang ini ketika ada niat dulu mau cetak, mau bikin buku, mau diterbitin buku nih baru nulis dari awal. Gimana Bang Roni? Ini sebenarnya ini buku pertama saya. Dan kumpulan puisi di masa-masa awal kepenyairan, bisa dikatakan seperti itu. Dari sekitar tahun 2014 sampai 2018. Saya memang bukan penyair yang sangat produktif, tidak terlalu banyak puisi saya. Kemudian ditawarkan untuk diterbitkan oleh Komunitas Akar Pohon. Setelah itu sekitar tahun 2018-2019 itu baru dikumpulkan kembali naskah-naskah puisi-puisi saya dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian akhirnya bisa terbit setelah berbagai proses di tahun 2021 kemarin. Baik, jadi baru aja nih terbitnya tahun 2021, masih hangat nih masih bukunya hangat. ya. Baik, Bang Roni, apakah ketika menulis homili ini ada makna atau pesan tertentu yang ingin Bang Roni sampaikan kepada pembaca secara garis luas atau secara umum nih, Bang Roni, apa sih yang ingin disampaikan atau makna dari homili ini sendiri sebenarnya? Ini banyak tentang pengalaman pribadi sebagai seorang yang dalam tanda kutip minoritas juga ya. Banyak, tapi sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi tentang kehidupan pribadi saya gitu. Dan kemudian saya menggunakan diksi-diksi dari Alkitab untuk memperkaya puisi-puisi saya yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi banyak hal dalam kehidupan pribadi maupun kondisi sosial, kondisi hubungan dengan saya dengan keluarga, hubungan saya dengan masyarakat misalnya, hubungan saya dengan berbagai peristiwa dari masa kecil saya sebenarnya sampai sekarang lah gitu bisa dikatakan. Itu banyak yang tertuang di homili ini, termasuk tragedi-tragedi juga di sepanjang tahun-tahun itu gitu. Saya membalutnya dengan menggunakan diksi-diksi dari Alkitab. Baik, jadi bukan melulu semuanya tentang rohani atau Alkitab, tapi juga Bang Roni ini bagaimana pengalamannya itu dituangkan, kemudian memilih diksi mungkin supaya terlihat lebih unik ya, seperti itu. Bang Roni, dari sekian banyak judul puisi di dalam buku homili ini, ada Jumat Keramat, kemudian juga Dendang-Dendam. Mana yang menurut Bang Roni ini punya makna paling besar ketika menulis? Mungkin yang paling spesial buat Bang Roni nih ketika menulis yang mana nih Bang, di antara kumpulan puisi ini? Ya, ada beberapa. Saya puisi kan juga sebagai ini cara saya untuk merekam kehidupan juga ya. Ada puisi yang cukup menyentuh itu bagi saya pribadi ya, mungkin bagi orang tidak ya. Puisi judulnya Menimbang Gula. Menimbang Gula, baik. Ya, itu puisi tentang ibu saya. Tentang ibunya Bang Roni ya. Iya, itu tentang Menimbang Gula. Ada juga ada puisi judulnya Sapu Tangan Masa Kecil. Ya, itu juga tentang bapak saya. Oh, berarti emang ini tentang kehidupan sehari-hari yang dituangkan menjadi sebuah karya tulis. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh cari inspirasi kemana, tapi di sekitarnya Bang Roni ini bisa jadi inspirasi untuk menulis puisi. Boleh dong ya saya bacakan nih, mungkin 1-2 kalimat dari Menimbang Gula yang tadi menurut Bang Roni ini punya pesan yang lebih dalam dibandingkan dengan yang lainnya dalam puisi ini. Mungkin sahabat bahasa juga yang mungkin nanti penasaran bisa beli bukunya Bang Roni, tapi ada sedikit saya bacakan. Menimbang gula, dalam sekarung gula ada peluh ibu yang menimbang, membungkus, dan menata sekarung gula menjadi kantung-kantung kecil. Wah, menarik sekali Bang Roni ini. Apakah ketika menulis ini Bang Roni sedang teringat sosok ibu yang benar-benar sampai menyentuh, atau ada kisah tertentu tentang ibu yang Bang Roni angkat? Apa maknanya lebih dalam terkait puisi ini? Saya yatim piatu, dari SMA sudah yatim piatu aja SMA, yatimnya waktu SD dan yatim piatu tuh SMA. Dan ketika yatim itu ibu terpaksa harus bekerja tambahan walaupun ada uang pensiun dari bapak misalnya. Nah, dia tuh caranya bekerja tuh dengan ini, membantu membungkus gula itu di keluarga gitu, membantu membungkus gula itu. Itu sebenarnya semacam, dan dia tuh sudah waktu sedang sakit diabetes juga gitu. Wah. Jadi semacam ingin mengenang perjuangannya saja sih sebenarnya. Mengenang perjuangan dan juga ini masa kecil yang
tidak akan pernah terulang, pastinya membekas di hati ya, dan dituangkan dalam karya tulis yang tentunya ini bisa sahabat bahasa baca nanti ketika membeli buku dari Bang Roni. Iya Bang Roni. Selain itu tadi apa lagi satu Bang Roni yang menurut Bang Sapu Roni Tangan Masa Kecil. Sapu Tangan Masa Kecil. Nah, Sebenarnya kalau ada Sapu beberapa Tangan lagi Masa sih. Kecil nih gimana nih ceritanya Bang Roni? Itu sebenarnya cuman apa ya, kenangan masa kecil ketika hujan, jalan sama bapak gitu, sama orang tua gitu. Dia untuk melindungin dari hujan tuh dipakai sapu tangannya, dia ditutup di kepala saya waktu masih kecil gitu. Baik. Cuman itu Wah, sih. jadi memang kenangan-kenangan ini sangat istimewa dan membekas di hati Bang Roni, dan akhirnya dituangkan juga ke dalam sebuah puisi. Nah, Satu lagi tiang asap sebenarnya. yang asap. Tiang asap satu lagi. Tiang asap itu ceritanya tentang apa tuh di balik puisi tersebut? Itu sebenarnya bagian dari merekam peristiwa juga. Itu kalau ada yang masih ingat, di tahun 2000 itu ada peristiwa kerusuhan 171. Saya salah satu korbannya gitu. Oh. Nah, yang pertama kali membekas seorang anak SD kelas 2 itu ada kayak asap yang menumbung tinggi gitu. Jadi itu yang terkenang terus, dan akhirnya saya membuat puisinya sebagai untuk merekam peristiwa masa lalu itu sih. Wah, jadi memang ini pengalaman yang Bang Roni alami tidak hanya mungkin 1-2 tahun belakangan, tapi sudah cukup lama terekam dan akhirnya dituangkan ke dalam puisi. Baik, Bang Roni ketika menulis puisi hingga akhirnya menerbitkan, itu kan pasti ada perjalanan yang tidak mudah ya, mulai dari tahap menulis, kemudian diedit, kemudian akhirnya terbit nih dari penerbitnya. Dari pengalaman-pengalaman itu bisa nggak diceritakan Bang Roni gimana prosesnya waktu dari menulis sampai dengan terbit, diperjualbelikan bukunya? Apa tantangan yang dihadapi saat itu? Iya, saya memang menulisnya tidak terlalu produktif dari tidak banyak lah setiap tahun tuh. Dari 2014 tuh saya awal-awal menulis, dan saya menulisnya tidak yang sengaja diniatkan untuk menjadi sebuah buku, menulis hanya satu persatu puisi saja gitu. Setiap tahun akhirnya terkumpul. Tantangannya tentu saja kekonsistenan itu yang cukup berat bagi saya pribadi ya. Selain juga karena kan ini puisi-puisi saya rata-rata saya kirim dulu ke koran untuk diterbitkan, baru ya itu awalnya. Itu tantangannya menjaga stamina, itu yang tantangannya. Kemudian setelah itu diterbitkan secara indie juga oleh Komunitas Akar Pohon itu. Dan penjualannya memang tantangannya di penjualan juga ya, sebagai penyair yang diterbitkan secara indie, promosinya perlu lebih giat lagi gitu. Untuk bisa sampai ke tangan pembaca itu perlu proses yang lebih giat gitu. Baik, dan tidak mudah mungkin sebagai seorang penulis baru untuk membuka karir di dunia penulisan. Mungkin ada bersaing dengan penulis-penulis lainnya. Baik, kalau misalnya kita berbicara tentang karya puisi dan juga karya tulis, pastilah setiap penulis punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau menurut Bang Roni yang menjadi keunikan atau ciri khas dari Bang Roni dalam menulis setiap puisi yang tertuang di buku ini apa sih yang membedakan Bang Roni dengan mungkin penulis puisi lainnya? Oke. Ini agak sulit juga jawab sebenarnya. Tapi kalau untuk di tataran lokal, sependek sepengetahuan saya ya, tidak banyak yang menulis diksi-diksi berdasarkan dari Alkitab di Lombok, di NTB gitu. Saya mungkin salah satu atau satu-satunya mungkin ya saat ini ya. Itu mungkin menjadi salah satu keunikan puisi-puisi saya gitu. Kemudian yang menggabungkan antara kehidupan pribadi dengan diksi-diksi dari Alkitab. Itu mungkin salah satu yang mungkin tidak terlalu spesial di Indonesia, tapi cukup ada hal-hal yang berbeda. Dan ini juga karena ini masih sangat pendek masa kepenyairan saya gitu, saya tentu saja akan terus belajar lagi untuk meningkatkan kualitas puisi saya lagi. Pastinya dong, karena ini aja walaupun mungkin buku pertama, tapi pemilihan diksinya juga sangat unik dan jarang kita membaca. Ada yang kata-kata yang mungkin tidak sering kita lihat pada karya puisi lainnya. Nah, tadi Bang Roni memutuskan untuk menggabungkan beberapa diksi menggunakan diksi dari Alkitab. Kenapa nih dari Alkitab, Bang Roni? Apa tidak pernah muncul ketakutan nanti nanti itu bukunya tentang rohani gitu, jadi orang ragu mau baca? Pernah nggak muncul ketakutan tersebut, atau gimana cara Bang Roni mengatasi hal-hal itu sebelum menerbitkan buku ini? Saya yang pertama yang saya mungkin merasa tidak takut itu karena saya tidak menulis puisi yang
mengambil unsur sisi keimanan rohaninya itu. Saya hanya mengambil diksi-diksinya saja. Karena mungkin beberapa penyair Katolik di Indonesia seperti Mario Flawi itu karena dia menulis yang sangat berkaitan dengan hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia gitu. Karena dia berbasis sekolahnya itu dari seminari. Kalau saya kan tidak, saya tidak memiliki percaya diri untuk menulis itu karena tidak memiliki basis keilmuan yang baik. Jadi saya hanya menulis mengambil diksi-diksinya saja. Kenapa saya memilih menggunakan diksi-diksi Alkitab itu? Yang memantik sebenarnya kan ketika saya membaca puisi-puisi di Kompas Minggu, saya menemukan puisi Mario Flawi, penyair dari Kupang, yang menulis diksi-diksi puisi-puisi dengan diksi Alkitab. Ternyata setelah kemudian saya mengetahui bahwa saat itu di sekitar tahun 2013-2014 ternyata puisi seperti ini bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia gitu. Jadi dan saya yang seorang Katolik dan yang cukup dekat dengan Alkitab itu dengan Katolik itu akhirnya memilih menulis puisi seperti ini. Karena juga dulu sempat di masa-masa SMA dan SMP itu karena kekurangan bahan bacaan saya akhirnya membaca Alkitab gitu. Tapi membaca Alkitab sebagai sebuah cerita dongeng gitu, sebagai sebuah cerita itu, bukan sebagai sebuah kitab suci gitu. Saya membacanya sebagai sebuah cerita dan itu yang akhirnya berbekas dan akhirnya memilih untuk menulis menggunakan diksi-diksi dari Alkitab. Baik. Nah, kalau kita melihat kilas balik nih dari perjalanan Bang Roni, ternyata puisi-puisinya Bang Roni ini pernah beberapa kali menjadi puisi pilihan di Suara NTB. Ya, seperti itu. Apa sih ini judul-judul yang pada saat itu berhasil lolos atau menang menjadi puisi pilihan? Tentang apa puisi-puisinya Bang Roni? Mungkin bisa diceritakan. Itu sebenarnya cukup spesial juga di Suara NTB karena saya nulis puisi pertama itu di Suara NTB di moodnya. Waktu itu Suara NTB sekitar tahun 2013-2014 tuh membuka halaman sastranya. Saya mengirimkannya sebenarnya cuma sebagai latihan saja dulu sebelumnya. Awalnya saya karena tidak percaya diri, saya sebenarnya bukan menulis puisi. Saya tuh menulis artikel, menulis cerpen dulu. Menulis cerpen. Iya, kemudian ketika ada halaman sastra di Suara NTB, saya mencoba menulis puisi dan ternyata dimuat. Saya tuh masih memakai nama pena saat itu. Nama penanya Aloizenda gitu. Akhirnya dimuat dan akhirnya itu memantik saya untuk ternyata saya bisa juga menulis puisi. Akhirnya saya menulis puisi sampai sekarang gitu. Ada beberapa puisi saya sebenarnya yang judulnya kalau tidak salah Persembahan. Saya dimuat di 2 kumpulan puisi pilihan Suara NTB. Perjumpaan juga itu lebih ke pengalaman pribadi aja sih sebenarnya. Pengalaman melihat ya. Ternyata itu Bang Roni sebelum menerbitkan buku juga prestasinya luar biasa. Jadi ada prestasi yang Bang Roni capai di puisi pilihan Suara NTB luar biasa. Nah, Bang Roni ke depannya nih, apakah ada keinginan untuk punya buku baru? Apakah itu kalau ada nih tentang puisi atau mau alih fokus ke misalnya cerpen, novel, seperti apa rencana ke depannya? Rencana ke depan di tahun-tahun mendatang mungkin akan menerbitkan buku puisi lagi dengan persiapan yang jauh lebih baik ya. Karena kan yang pertama ini kumpulan dari semacam masa awal-awal kepenyairan, masa-masa mencari bagaimana membentuk menulis puisi yang baik dulu gitu. Ke depan mungkin akan menulis puisi dengan tema yang lebih spesifik, mungkin dengan gaya komposisi yang lebih baik lagi gitu, dengan yang lebih baik lagi lah. Saya juga banyak menulis esai-esai gitu. Jadi kemungkinan ada rencana juga membuat buku kumpulan esai dan sebagainya. Wah, semoga ini niat baiknya Bang Roni untuk menerbitkan karya-karya tulis lainnya nanti bisa dilancarkan ya Bang Roni ya, dan semoga semakin laku, semakin banyak pembaca yang juga terinspirasi dari sosok Bang Roni. Nah, kalau misalnya kita menuliskan pasti ada nih kiblatnya, pengen tulisannya ini lebih mengarah kepada karya siapa. Nah, kalau Bang Roni di awal karir di bidang syair atau puisi ini, ada nggak yang sosok yang menjadi motivasi bagi Bang Roni untuk menulis atau memulai karir di sini? Kalau untuk puisi, yang awal-awal itu yang lawas itu ya Hairil Anwar ya, karena dia membawa perubahan ke puisi modern Indonesia. Kemudian saya juga
tertarik sama puisi-puisi Djoko Pinurbo itu, dan dia juga sebenarnya ada beberapa puisi yang unsur-unsur Katolik juga masuk gitu ya, seperti puisi Celana Ibu kalau tidak salah, itu tentang Paskah itu. Karena menarik karena dia jenaka tapi sangat dalam makna yang disampaikan oleh puisi-puisi Djoko Pinurbo. Dan selain itu juga sebenarnya Kiki Sulistyo selain dan terkutip guru juga ya, dia puisi-puisinya itu kita menikmati seperti bunyi-bunyiannya di CD-nya itu sangat nikmat untuk dibaca ya. Itu sih yang mempengaruhi dan beberapa penyair-penyair lainnya juga ya. Seperti Aan Mansur juga dengan puisi-puisi lirisnya yang sangat nikmat untuk dibaca gitu. Apalagi Tiga Setengah Satu Cinta misalnya. Benar sekali. Nah, kalau ngomongin soal puisi dan karirnya Bang Roni sebagai seorang jurnalis, pernah nggak sih mood atau perasaan ketika menulis puisi ini terbawa ketika akan menulis berita? Kalau puisi kan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi yang memang tidak seperti tulisan biasa, tapi pernah nggak nih moodnya kebawa pada saat menulis berita? Jadinya beritanya tuh lebih mengarah kepada kata-kata yang lebih sastra. Pernah nggak sih Bang Roni mengalami hal itu? Mungkin tapi saya memang wartawan yang berita harian ya. Jadi mungkin bisa menjaga tidak masuk ke mood itu ya, karena kan jurnalistik memiliki pakem dan struktur penulisan yang pasti gitu. Jadi mungkin tidak terpengaruh. Mungkin untuk tulisan-tulisan yang tidak straight news, bukan berita harian, akan kebawa mood penulisannya. Tapi kalau untuk berita harian kalimatnya itu memang menjaga ada pakem dan ada struktur yang menjaga agar berita itu tetap sesuai dengan kaidah kepenulisannya sebenarnya. Baik, ini udah bisa profesional on track nih, berita-berita puisi seperti itu. Baik. Nah, Bang Roni, tadi kita membahas terkait dengan buku Bang Roni yaitu Homili. Dari segi depan aja nih, sahabat Basa, kalau sahabat lihat ini unik banget ya, mulai dari pemilihan warna, kemudian ini bisa dibilang simpel tapi menarik Bang Roni, mulai dari sininya. Nah, apa Bang Roni ini ikut andil dalam mendesain buku ini bagian depannya nih Bang Roni, karena menarik sekali walaupun simpel tapi terlihat mewah gitu, luar biasa. Kebetulan saya tidak ini kan hasil mentahannya ini diserahkan ke desainernya, penata letaknya itu Mas C.S. Parlan. Jadi saya tidak, ketika dia sudah mendesain, dia memberikan kepada saya dan meminta masukan, saya langsung mengiyakan karena bagi saya sudah cukup bagus ya desainnya. Jadi saya tidak terlalu banyak, dan juga Caklan pandai juga mungkin beliau melakukan riset dulu, jadi membuat desain sampul ini dengan baik ya. Seperti yang di O itu ada semacam ini. Oh iya. Nah, itu kalau di Katolik itu ada namanya Sakramen Maha Kudus. Nah, itu ada semacam itulah. Jadi cukup masuk juga dengan karakter puisi gitu. Jadi saya langsung mengiyakan ketika diserahkan desain sampul sama ini ya. Berarti ini memang dipikirkan banget mulai dari isi sampai dengan sampul, karena sampulnya seperti yang saya bilang tadi merepresentasikan isi dari puisi-puisi ini. Baik, Bang Roni, nggak terasa kita sudah berbincang cukup lama terkait dengan buku Homili ini. Kedepannya Bang Roni, harapannya untuk buku Homili ini apa? Ya, puisi-puisi ini kan lagi-lagi sependek pengetahuan saya belum ada yang penulis di Lombok, di NTB gitu. Mungkin bisa menjadi salah satu penambah referensi atau penambah wawasan juga di literasi di NTB maupun di secara nasional. Karena puisi-puisi apalagi di NTB yang belum ada penulis yang mungkin belum ada yang menulis puisi-puisi dengan diksi-diksi Alkitab, itu bisa menjadi memperkaya literasi, memperkaya puisi di Lombok, di NTB maupun di Indonesia secara umumnya. Harapan saya sederhana itu aja sih. Wah, kalau sahabat bahasa ingin membeli atau mendapatkan buku puisi Homili karya Bang Roni ini bisa didapatkan di mana nih Bang Roni? Untuk saat ini bisa dibeli di kedai buku clandestine secara daring, secara online memesannya. Baik. Ya. Berarti ini sahabat bahasa, kalau misalnya mau baca terkait dengan buku karya puisinya Bang Roni Fernandes dengan judul Homili, dan tentunya nih yang seperti saya bilang tadi, sampulnya benar-benar merepresentasikan isinya,
termasuk diksi-diksi yang unik yang mungkin sahabat bahasa jarang temukan di karya puisi lainnya, bisa langsung aja ke kedai buku clandestine. Terima kasih ya Bang Roni sudah mau datang ke studio mininya Siniar Sasambo, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan bosan-bosan untuk datang ke sini, menginspirasi sahabat bahasa untuk memulai karir atau mulai menulis karya-karya tulisan sahabat bahasa seperti Bang Roni. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Bisato edisi kali ini. Semoga sahabat bahasa bisa mengikuti jejak Bang Roni menjadi seorang penulis, dan juga jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.